Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Tasya Primatun dari NIM 11 S32042. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan praktikum PBO yang kedua, yaitu mengenai studi kasus Java dasar menengah. Baik, dimulai dari bagian A, identitas, kemudian selanjutnya capaian dan ringkasan pemahaman. Yang ketiga adalah foto praktikan. Masuk kepada bagian bab kedua yaitu bagian pada bab D, penilaian observasi, dan masuk kepada bagian C yaitu laporan aktivitas praktikum. Baik, pada bagian C ini saya akan menjelaskannya dari Fiscode. Baik, saya mulai dari studi kasus 1. Jadi pada studi kasus satu ini adalah sebuah kode yang bertujuan untuk mendeteksi apakah ada palindrom yang dapat dibentuk dari penggabungan dua string yang berbeda dalam array. Kemudian program ini juga akan menampilkan urutan palindrom yang ditemukan bersama dengan pasangan indeks yang membentuknya. Dan jika tidak ditemukan, maka sinapsi program menampilkan pesan tidak terdapat palindrom. Dimulai dari line pertama, itu adalah untuk mengimport semua paket Java-nya yang dimana baris ini yaitu untuk mengimport semua paket paket di Java .util yang nantinya diperlukan untuk menggunakan kelas-kelas seperti scanner. Kemudian pada line ketiga dan keempat itu adalah sebuah deklarasi kelas, pendeklarasian kelas dan metode. Jadi di mana pada line ketiga itulah untuk mendeklarasikan kelas SK1 11 S23042 sesuai dengan nama file, dan metode main itu adalah titik awal untuk mengeksekusi programnya. Kemudian lanjut pada bagian membaca input dari pengguna. Jadi pada line kelima, scanner input sama dengan new scanner system.in itu adalah itu untuk membuat objek scanner yang akan nantinya untuk membaca input dari pengguna. Kemudian line ke-6 itu untuk membaca jumlah elemen kata yang akan dimasukkan oleh si pengguna. Dan line ke-7 adalah sebuah kode yang akan digunakan untuk mengosongkan buffer, di mana nanti agar si inputan berikutnya itu dapat dibaca dengan benar. Kemudian dilanjutkan pada line ke-9, itu adalah sebuah penginisialisasian array yang dilambangkan dengan R untuk menyimpan string yang dimasukkan oleh si pengguna. Kemudian pada line ke-10 itu adalah sebuah looping for, di mana nanti itu untuk mengisi array dengan kata-kata yang dimasukkan nantinya oleh si pengguna. Kemudian masuk pada bagian penginisialisasian struktur data. Jadi pada line ke-14 itu adalah sebuah kode untuk menyimpan kata palindrom yang sebagai kunci dan pasangan indeksnya itu nanti sebagai nilai. Jadi ini digunakan untuk nanti digunakan untuk melacak pasangan indeks terbarunya. Kemudian line ke-15 itu untuk menyimpan daftar palindrom dalam nanti urutan yang ditemukan. Dilanjut pada line ke-16 itu untuk menyimpan palindrom unik untuk memastikan tidak ada palindrom yang ditampilkan lebih dari sekali. Kemudian pada line ke-17 itu adalah penginisialisasian untuk nomor urutan palindrom yang akan ditemukan. Kemudian lanjut kepada bagian pencarian kombinasi kata dan pengecekan untuk palindrom. Nah, jadi di sini loop pertama dan keduanya itu berjalan melalui semua kombinasi dua indeks, yaitu I dan J. Jadi itu nanti I dan J itu untuk menggabungkan dua kata yang berbeda. Kemudian
Kemudian nanti string builder-nya itu atau pada line ke-28 itu nanti untuk kode untuk membalikan string gabungan untuk memeriksa apakah nanti gabungan tersebut adalah palindrom. Kemudian nanti jika gabungannya sama dengan versi terbaliknya, maka nanti palindromnya itu akan maka palindromnya itu ditemukan. Kemudian palindrom map put gabungan index pair atau pada line ke-41 itu adalah sebuah kode nanti untuk menyimpan pasangan indeks terbaru untuk palindrom tersebut. Kemudian pada line ke-42 itu adalah kode yang untuk nanti menambahkan palindrom ke daftar untuk menjaga urutannya. Setelah itu, nanti jika palindromnya itu sudah ada dalam set palin double, nanti maka kemudian nanti program memperbarui pasangan indeks terbaru dengan menandai entry sebelumnya di output list sebagai null agar tidak tercetak dua kali. Kemudian dilanjutkan kepada bagian penampilan daftar palindrom atau pesan jika tidak ada. Jadi, eh, ketika pada line ke 49 itu, nanti ketika boolean palindrom exist sama dengan false, itu nanti digunakan untuk melacak apakah palindromnya itu ditemukan. Kemudian dilakukan nanti loop kedua melalui output list, di mana nanti itu akan menampilkan palindrom dan pasangan indeksnya. Lalu, jika tidak ada nanti palindrom, maka pada line ke-63 itu nanti jika tidak ada palindrom atau palindrom exit tetap false, maka nanti program akan menampilkan pesan tidak terdapat palindrom. Baik, kita jalankan untuk kita jalankan demo untuk studi kasus 1. Kita masukkan sebuah kata. Jika kita memasukkan sebuah tiga kata, di mana tiga kata itu terdiri dari ba, ab, la, maka nanti di sini akan ditemukan daftar palindrom. Tetapi ketika kita masukkan kata yang tidak mempunyai unsur palindrom, maka nanti outputnya akan mengeluarkan hasil tidak terdapat palindrom. Baik, kita lanjut pada studi kasus 2. Jadi pada studi kasus 2 ini adalah sebuah studi kasus yang dimana membahas yang dimana program ini melakukan simulasi pergerakan di dalam sebuah grid berdasarkan input dari pengguna. Jadi nanti dimana pergerakannya itu dilakukan berurutan ke atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi setiap kali pergerakannya dilakukan, maka nanti kode ini akan melacak posisi yang dikunjungi lebih dari sekali. Maka nanti posisi tersebut dicatat sebagai posisi berpotong. Untuk lebih jelasnya kita bahas dari line per line. Dimulai dari line pertama itu adalah pengimportan dan penginisialisasian scanner. Itu adalah baris yang akan mengimport semua kelas di dalam package java.util yang memberikan akses ke beberapa struktur data seperti scanner dan set maupun list dan lain-lainnya. Kemudian dilanjut pada line ketiga dan line keempat, yaitu sebuah metode pendeklarasian, bagian pendeklarasian kelas dan metode. Di mana pendeklarasian kelas SK2 11 S2 3042 itu sesuai dengan nama file dan metode main itu merupakan titik awal untuk pengeksekusian program. Kemudian dilanjutkan pada bagian pembacaan input dari pengguna. Jadi pada line ke-5 itu
Jadi pada line kelima itu untuk membuat objek scanner yang nantinya untuk membaca input dari pengguna. Kemudian masuklah pada line ke-8 yaitu untuk membaca jumlah langkah yang akan dimasukkan oleh si pengguna nantinya. Setelah itu dilanjut pada line ke-11 itu untuk membuat array dengan panjang yang digambarkan dengan n dan yang akan nanti menyimpan jumlah langkah per arah. Kemudian masuk kepada eh, bagian untuk meminta pengguna memasukkan elemen array. Jadi pada bagian ini, pada line ke-14 dan line ke-15, itu adalah pengisian array dengan jumlah langkah yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi di mana nanti setiap elemen array itu mewakili jumlah langkah yang harus diambil dalam satu arah tertentu. Contohnya atas, kanan, bawah, dan atau kiri. Kemudian lanjut pada penginisialisasian posisi awal dan struktur data. Bagian pada penginisialisasian struktur data, posisi awal dan struktur data itu adalah dari line ke-19 sampai line ke-22. Jadi pada line ke-19 itu adalah inisialisasi posisi awal di mana titiknya itu 0,0 pada grid. Kemudian masuklah kepada line ke-20 itu untuk kode yang akan menggunakan set untuk menyimpan posisi yang pernah dikunjungi. Jadi set ini dipilih karena hanya menyimpan elemen unik eh, elemen unik yang bisa juga disebut tidak ada duplikatnya. Kemudian lanjutlah pada line ke-21. Jadi pada line ke-21 itu di situ kode itu menggunakan list, di mana list itu nanti untuk menyimpan posisi yang berpotongan atau bisa disebut juga sebagai ditemui lebih dari sekali. Kemudian lanjutlah pada line ke-22 itu adalah untuk menambahkan posisi awal 0,0 ke dalam set posisi dikunjungi. Lanjutlah kepada pendefinisian arah dan pergerakan. Jadi pada line ke-25 itu adalah penginisialisasian variabel arah untuk menentukan arah pergerakan. Nilai arah diatur oleh 0 hingga 3, di mana 0 itu sama dengan di atas, 1 itu sama dengan di kanan, 2 sama dengan di bawah, dan 3 sama dengan di kiri. Kemudian line ke-26 itu adalah array DX yang mengatur pergerakan horizontal dari sistem Boolean-nya. Kemudian line ke-27 itu adalah array DY yang akan mengatur pergerakan vertikal dari sumbu Y-nya. Kemudian masuklah pada bagian perulangan untuk memproses pergerakan. Pada bagian itu termasuk dari line ke-29 sampai line ke-52. Jadi, line ke-31 itu adalah sebuah loopingan yang akan berjalan untuk setiap arah yang akan diambil berdasarkan nilai di R-nya itu. Jadi, eh, untuk line ke-32 itu adalah loopingan yang akan menggerakkan posisi sebanyak RI, eh, di mana nanti langkah itu adalah langkah dalam arah yang sesuai. Kemudian lanjut kepada line ke-33 dan line ke-35. Itu adalah posisi X dan Y yang akan diperbaharui sesuai dengan arah yang sedang diproses. Kemudian lanjutlah pada line ke-35 di mana pada line itu adalah sebuah kode posisi saat ini yang akan disimpan dalam format string agar dapat dicek nantinya di set. Kemudian masuklah di mana nanti ketika sudah dapat dicek di set, nanti jika posisinya telah dikunjungi sebelumnya, maka nanti dicatat sebagai posisi berpotongan. Nah, nanti jika posisinya itu 0,0 ditemukan lebih dari sekali, maka pengecekannya itu dilakukan untuk melewati deteksi pertama kali. Kemudian setelah setiap segmennya itu setiap Kemudian setelah setiap segmen pergerakannya itu arahnya nanti diubah menggunakan arah sama dengan arah plus 1 persen 4 atau pada line ke-51. Itu nanti untuk dapat nanti menentukan di mana nanti sehingga arahnya itu berubah searah jarum jam, yaitu sesuai atas, kanan, bawah, dan kiri.
Kemudian yang terakhir masuk kepada bagian mencetak posisi terakhir dan posisi berpotongan. Jadi pada line ke 50 pada line ke 54 sampai 58 itu adalah kode yang akan mencetak posisi terakhir setelah seluruh pergerakan selesai dilakukan. Dan nantinya akan mencetak semua posisi yang pernah berpotongan selama pergerakan. Kemudian line ke-60 itu adalah sebuah penutupan scanner di mana nantinya untuk menutup objek scanner yang setelah semua input selesai dibaca itu nanti untuk menghindari kebocoran sumber dayanya. Kita masukkan, kita coba menjalankan programnya. Ketika kita memasukkan satu, maka posisi terakhir itu 0,1. Posisi berpotongannya tidak ada. Kita masukkan 5. Ya, 1, 2. Ketika kita masukkan 5 elemen, maka output yang keluar itu di mana posisi terakhirnya itu ada 1,4, posisi perpotongannya itu di 1,4. Kita lanjut pada SK yang ketiga. Pada SK yang ketiga ini, studi kasus yang ketiga ini adalah sebuah program di mana program ini membaca sejumlah string dari input pengguna dan mencari string yang dapat dibentuk dari penggabungan string lain yang ada dalam array. Jadi jika ada string yang merupakan hasil penggabungan string lain, maka program akan menampilkannya. Jika tidak ada, program mencetak bahwa tidak ada string penggabungan. Kita mulai dari line pertama. Sama seperti studi kasus sebelumnya, pada line pertama itu adalah sebuah pengimportan dan inisialisasi scanner, di mana kode itu untuk mengimport semua kelas dari Java.util yang memberikan akses nanti ke kelas seperti scanner, list, set, dan array. Kemudian masuk kepada deklarasi kelas dan metode main, di mana pada line ketiga dan keempat itu adalah sebuah pendeklarasian kelas SK3 11 S2304 agar sesuai dengan nama file Javanya, di mana metode main itu nanti merupakan sebuah titik awal pengeksekusian programnya. Kemudian masuk kepada bagian pembacaan jumlah elemen dan array string dari pengguna. Jadi, pada line kelima, kode itu nanti akan membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Lalu masuklah pada line ke-8, di mana nanti kode itu untuk membaca jumlah string yang digambarkan dengan N dan akan dimasukkan nanti oleh pengguna. Kemudian, line ke-9 itu adalah kode yang akan menyerap karakter new line setelah input jumlah elemen. Kemudian line ke-12 itu untuk membuat array untuk menyimpan string yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian dilakukan nanti loop for untuk membaca string dari pengguna dan menyimpannya di array. Kemudian masuk kepada penginisialisasian list untuk menyimpan string penggabungannya. Jadi pada line ke-18 itulah kode yang akan membuat list untuk menyimpan string yang merupakan penggabungan dari string lain dalam array-nya itu. Setelah bagian itu nanti akan dilanjutkan pada bagian untuk mencari string dan mencari string penggabungannya. Jadi pada line ke-20 sampai ke-25 itu adalah kode loopingan yang namanya nanti loop itu akan mengecek setiap elemen dalam array. Jadi jika sebuah string current-nya itu dapat dibentuk dari penggabungan string lain dalam array, nanti string tersebut ditambahkan ke dalam concat init string. Itu nanti menggunakan metode concatenation.
Kemudian masuk kepada bagian untuk menampilkan hasil. Jadi nanti jika concatenate stringnya itu kosong, nanti program mencetak bahwa tidak ada string penggabungannya. Di mana nanti jika ada string yang merupakan hasil penggabungan, program itu akan mencetak daftar string tersebut dengan nomor urut. Kemudian masuk kepada bagian fungsi is concatenation itu untuk mengecek penggabungan, di mana itu pada line ke-39, di mana nanti line ke-38 itu set string lebih besar dari set sama dengan new set. Itu adalah sebuah kode yang akan membuat set dan dari array itu di mana nanti agar pengecekannya lebih cepat. Jadi setnya itu hanya menyimpan elemen unik. Kemudian pada line ke-41 itu adalah sebuah kode yang akan menghapus target dari set, di mana nanti agar tidak memeriksa tidak adanya pemeriksaan agar tidak memeriksa dirinya sendiri sebagai komponen penggabungan. Kemudian pada line ke-44, kode itu adalah memanggil fungsi confirm untuk mengecek apakah nanti stringnya itu dapat dibentuk dari penggabungan string lain yang ada dalam si setnya itu. Kemudian masuklah pada bagian fungsi confirm untuk mengecek penggabungan dengan rekursi. Jadi, pada line ke-49, itu adalah sebuah kode di mana jika target ada dalam set, berarti nanti string tersebut bisa dibentuk dari string lain dan langsung mengembalikan nilai true. Jadi, kemudian nanti dilakukanlah loopingan di mana loopingan pada line ke-51 di mana nanti loop itu membagi string target menjadi dua bagian, yaitu prefix atau awal string dan suffix atau akhir stringnya. Kemudian pada line ke-55 itu adalah kode yang akan menjelaskan di mana jika si prefixnya itu nanti ditemukan dalam set, maka nanti programnya itu secara rekursif memeriksa apakah si suffixnya itu juga bisa dibentuk string dalam set. Nah, jika bisa nanti akan mengembalikan nilai true. Namun jika tidak ada kombinasi yang cocok, maka fungsi itu mengembalikan nanti nilai false. Kita jalankan. Kita masukkan 5. Nah, maka ketika kita memasukkan 5 album itu buku PBO Daspro, buku garis gabungan dan garis, maka nanti daftar string penggabungannya itu satu itu buku sama buku string PBO. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai demo programnya saya akan bacakan dari laporan saya. Jadi pada demo program 1 itu adalah bekerja yang demo itu bekerja dengan menerima input dari pengguna berupa sejumlah kata. Jadi di mana kemudian nanti mencari kombinasi dua kata yang jika digabungkan itu membentuk sebuah palindrome. Nah, ketika program itu dijalankan, pengguna pertama kali diminta untuk memasukkan jumlah kata yang ingin diproses. Setelah itu nanti si pengguna itu harus memasukkan setiap kata secara berurutan. Jadi setelah semua katanya itu dimasukkan, program secara otomatis memeriksa setiap pasangan
kata dari array yang telah diinputkan, kemudian nanti menggabungkannya dan membalikkan hasil gabungan untuk melihat apakah ia adalah palindrom. Jika nanti tidak ditemukan palindrom, maka nanti program mencatat pasangan indeks kata-kata tersebut dan menyimpannya. Untuk SK2, demo program studi kasus 2 itu memperlihatkan bagaimana pengguna itu nanti dapat memasukkan serangkaian angka yang menunjukkan langkah-langkah gerakan pada koordinat. Jadi, program itu akan menghitung dan menampilkan posisi air serta titik-titik di mana gerakan berpotongan. Nah, di mana saat programnya itu dijalankan, pengguna nanti diminta memasukkan jumlah langkah yang ingin dilakukan. Diikuti dengan input langkah pergerakan, di mana nanti setiap angka yang dimasukkan mewakili jumlah langkah yang diambil dalam satu arah. Dimulai dari atas, ke kanan, ke bawah, dan ke kiri secara bergiliran. Jadi nanti program itu melacak setiap posisi yang dikunjungi berdasarkan bidang Kartesius X, Y, dan mencatat posisi yang sudah pernah dikunjungi lebih dari sekali sebagai posisi berpotongan. Jadi nanti pada akhir demonya itu program akan menampilkan koordinat air di mana pergerakannya berhenti yang daftar posisinya telah dikunjungi lebih dari sekali. Nah, yang lebih dari sekali yang disebut juga sebagai posisi berpotong. Kemudian pada demo program 3, demo program studi kasus 3 itu menunjukkan bagaimana program menerima input dari eh, sejumlah string. Nanti itu akan mencari dan menampilkan string yang dibentuk dari penggabungan string lain di dalam array yang sama. Jadi saat program itu dijalankan, pengguna nanti diminta untuk memasukkan jumlah string. Diikuti dengan input string satu per satu. Nanti program akan memeriksa setiap string yang diberikan untuk menentukan apakah string tersebut bisa dibentuk dari penggabungan dua atau lebih string di dalam array. Nah, jika ditemukan, string tersebut nanti ditambahkan ke dalam daftar string untuk ke dalam daftar string nanti daftar string penggabungan. Jadi setelah nanti semua string diperiksa, program akan menampilkan hasilnya bervariasi yang merupakan hasil penggabungan. Jika tidak ada string yang memenuhi syarat, maka program akan mencetak pesan tidak terdapat string penggabungan. Baik, demikian presentasi yang bisa saya paparkan mengenai laporan dari praktikum PBO 2. Saya yakin dari pemaparan saya masih banyak yang kurang. Saya harap Bapak dapat memakluminya. Terima kasih.